semuanya. Tadi sudah kita awali. Kita mengawali tentang bagaimana sih tentang sejarah Pancasila. Nah, kemudian kita akan melakukan uji refleksi bersama. Ya. Kalau kita ketahui Pancasila seperti yang sudah kamu pahami di kelas 4, coba apa Pancasila yang menurut kamu dalam pandangan kalian itu seperti apa? Seperti apa? Sebagai dasar negara. Yang lain? Sebagai pandangan luhur, pandangan hidup bangsa Indonesia. Inilah yang kita sebut sebagai fungsi Pancasila. Kita perlu tahu bahwa sebenarnya bapak bangsa kita atau yang sering kita sebut sebagai siapa? Founding Father. Ya, bapak bangsa kita itu dengan bersusah payah merumuskan dasar negara. Kalau kita tengok ke masa sejarah, coba Pancasila itu sudah ada istilah Pancasila itu sejak kapan? Sejak zaman kerajaan Majapahit. Tepatnya pada abad ke abad keempat pada masa pemerintahan Suharto dan Mahapati Gajah Mada. Jadi berasal dari bahasa Sanskerta. Apa artinya kira-kira? Panca artinya five artinya asas, sila artinya asas, dasar atau prinsip. Dengan demikian Pancasila dapat kita simpulkan sebagai 5 dasar, 5 prinsip dasar yang harus kita ikuti sebagai pandangan hidup bangsa. Tadi sudah disampaikan sebagai ideologi, sebagai cara berpikir kita, cara bertindak kita sehari-hari. Itu tidak bisa dilepaskan oleh namanya Pancasila. Mengapa demikian? Karena Pancasila dasar negara sehingga bisa mempersatukan seluruh wilayah Indonesia. Di mana wilayah Indonesia itu? Wilayah Indonesia itu dari mana? Posisinya ada di mana? Kalau secara geografis di antara dua samudra dan 2 benua. Nah, sekarang saya tanyakan bukan soal geografinya. Maka kalau yang sudah kita miliki di dalam konsep pemilu kita itu, dalam rangka pemilu kita itu, wilayah Nusantara, wilayah Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Di mana Merauke itu? Di mana Merauke itu? Oh, Papua. Jadi dari Sabang sampai Merauke tidak bisa dipisahkan. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena dalam Pancasila sila keberapa? Ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Oleh sebab itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Semua itu kita bersatu di dalam keragaman. Apa keragaman berarti? Berbeda. Disebut juga sebagai disertifikasi. Kalau ada istilah disertifikasi berarti keragaman. Keragamannya dari mana sampai ke mana? Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Yuk kita nyanyikan bersama. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Lebih semangat. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu.
Berarti bapak bangsa kita itu merumuskan pasti ada sebab. Kenapa sampai muncul sesuatu yang akhirnya bisa memikirkan seluruh kebutuhan, keinginan rakyat. Dan sesuatu itu konsepnya adalah konsep yang kita sebut sebagai Pancasila. Lahir dari buah pikir siapa ini? Siapa yang memikirkan Pancasila ini? Masa yang bapak bangsa itu yang memikirkan konsep Pancasila itu siapa? Soekarno. Kapan disampaikannya? 1 Juni 1945 pada saat berlangsungnya sidang BPUPKI. Apa BPUPKI itu? Dalam bahasa Jepang yang disebut sebagai Dokuritsu Midosaka. Ada dua yang hampir mirip-mirip. Ada Dokuritsu Junri Kodakai dan ada yang satunya Dokuritsu Junri Kodakai. Apa Dokuritsu Junri Kodakai? Nah, kemudian setelah diusulkan sejak saat itu, kemudian untuk menyempurnakan Pancasila itu dibentuklah yang namanya panitia yang kemudian dikenal dengan istilah piagam atau dalam bahasa Inggris disebut apa? Jakarta Jauh. Oke, ada pertanyaan dari sini? Nah, maka kesimpulan pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang apa? Sejarah Pancasila di Indonesia. Tepuk tangan buat kalian. Baik, terima kasih. Itu untuk mengawali kegiatan pembelajaran Pancasila pada pagi hari ini. Selanjutnya anak-anak akan belajar pada